Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Puja Lestari, NPM 1903010022. Saya dari kelas Ekonomi Syariah E akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Cermidah. Baik, langsung saja saya akan menampilkan soalnya terlebih dahulu. Ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan BPRS Rahma periode Desember 2019. Ini masih lanjutan dari soal. Dan di sini perintahnya adalah yang pertama menyusun laporan laba rugi, yang kedua laporan ekuitas, yang ketiga laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, yang kelima laporan rekonsiliasi dan hasil, yang keenam jurnal penutup, yang ketujuh neraca saldo setelah penutupan. Untuk soal yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain, seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham pada laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi BPRS Syariah Rahma periode Desember 2019, kita harus menghitung atau memasukkan akun pendapatan, beban usaha, pendapatan dan beban non-operasional, zakat dan pajak. Untuk nominalnya disesuaikan dengan soal, dan peletakannya juga harus disesuaikan apakah itu di debit atau di kredit. Setelah dimasukkan, kita hitung. Untuk mencari jumlah pendapatan dan jumlah beban, kita jumlahkan nominalnya, maka hasilnya adalah laba usaha. Untuk mencari laba sebelum beban zakat dan pajak, yaitu laba usaha dikurang pendapatan non-usaha. Untuk mencari laba sebelum pajak, yaitu laba sebelum beban zakat dan pajak dikurang zakat. Yang terakhir, laba bersih. Untuk mencarinya, yaitu laba sebelum pajak dikurang dengan pajak. Untuk yang kedua, laporan ekuitas. Laporan ini menggambarkan alasan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan jumlah modal perusahaan. Hasil operasi perusahaan yang berupa laba atau rugi akan berpengaruh terhadap modal perusahaan. Untuk laporan ekuitas BPRS Syariah Rahma periode Desember 2019, pengerjaannya yaitu dengan menjumlah akun tambahan modal saham, laba ditahan sudah ditentukan, dan laba tahun berjalan, maka didapatlah hasil saldo modal akhirnya. Untuk yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Laporan posisi keuangan BPRS Syariah Rahma periode Desember 2019, kita harus memasukkan akun-akun yang terdapat dalam aset dan kewajiban, seperti tabel ini. Kemudian, akun-akun yang ada pada aset dijumlah, dan akun yang ada pada kewajiban juga dijumlah. Hasil akhir penjumlahan aset dan kewajiban itu harus balance. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang memuat informasi arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu entitas selama satu periode. Untuk selanjutnya yaitu laporan arus kas BPRS Rahma periode Desember 2019. Kita sudah mengetahui laba bersihnya, kemudian kita harus memasukkan yang pertama arus kas dari aktivitas operasional. Di situ ada beberapa akun, yaitu kas, piutang, murabahah, kewajiban segera, tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain, bagi hasil yang dibagikan, dan kewajiban lain-lain. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Kemudian yang kedua, akun yang harus dimasukkan adalah arus kas dan aktivitas investasi, tetapi di soal itu tidak ada akunnya. Kemudian yang ketiga, arus kas dan aktivitas pendanaan. Di situ ada 3 akun, yaitu dana syirkah temporer deposito mudorobah, dana syirkah temporer tabungan mudorobah, dan modal saham. Kemudian kita jumlahkan, maka nanti kita akan mengetahui hasilnya, yaitu saldo kas 31 Desember 2019 ya.
Yang kelima yaitu laporan rekonsiliasi dan bagi hasil. Bank Syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank Syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatnya yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar akuntansi syariah. Untuk mengetahui laporan bagi hasil BPRS Syariah Rahma periode Desember 2019, yang pertama kita harus mengetahui jumlah pendapatan usaha utamanya, kemudian dikurangkan dengan pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima tetapi itu di soal tidak ada, maka 0, dan penambahan juga tidak ada. Kemudian pendapatan yang tersedia untuk dibagi itu kita turunkan dari jumlah pendapatan usaha utamanya itu. Kemudian bagi hasil yang menjadi hak bank itu kita dapatkan dari pendapatan yang itu tadi dikurang dengan pihak ketiga akun yang ada di soal. Kemudian bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sudah didistribusikan, dan bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana belum didistribusikan, nanti akan ketemu hasilnya. Yang keenam yaitu jurnal penutup. Ayat jurnal penutup adalah ayat-ayat jurnal yang dibuat pada periode akuntansi untuk menutup perkiraan-perkiraan sementara. Tujuan pembuatan jurnal penutup adalah yang pertama, untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara. Dan yang kedua, agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Untuk mengetahui atau untuk menyusun jurnal penutup BPRS Syariah Rahma periode Desember 2019, yang pertama kita harus memasukkan akun-akun pendapatan seperti pendapatan murabahah, pendapatan bagi hasil musyarakah, pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan ijarah, pendapatan usaha utama lainnya, pendapatan operasional lainnya, pendapatan beban non-usaha yang terletak di debit. Karena di soal juga di debit, maka kita sematakannya sesuai. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya kita letakkan di kredit. Kemudian ikhtisar laba rugi itu adalah jumlah dari akun-akun yang terdapat di ikhtisar laba rugi, itu kita jumlahkan. Kemudian akun ikhtisar laba rugi yang di bawah itu adalah hasil dari penjumlahan seluruh akun-akun yang ada di debit. Kemudian akun laba ditahan itu jumlahnya adalah hasil dari akun-akun, penjumlahan akun-akun yang terletak di kredit. Kemudian totalnya itu akun semuanya yang ada di debit dan di kredit itu kita jumlahkan sendiri-sendiri. Kemudian hasilnya itu harus balance. Yang terakhir yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun dari perkiraan-perkiraan saldo atau terbuka setelah penutupan. Untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan BPRS Rahma periode Desember 2019, kita harus memasukkan akun-akun. Yang pertama akun aset. Akun aset itu di soal ada beberapa akun yang tertera, dan di situ ada yang terletak di debit ataupun di kredit. Maka kita harus meletakkannya sesuai dengan soal. Apabila di debit maka kita harus meletakkan di debit, dan apabila di kredit kita harus meletakkannya di kredit. Akun utang itu terletak semuanya di kredit. Ada beberapa akun yang semuanya terletak di kredit. Kemudian akun modal itu terletak juga di semuanya di kredit. Maka kita harus meletakkannya sesuai, yaitu dengan di kredit. Kemudian kita tambahkan dengan laba bersih. Laba bersih itu juga terletak di kredit, maka kita akan meletakkannya juga di kredit. Kemudian kita totalkan hasil akun-akun atau jumlah nominal yang terletak di debit, itu kita jumlahkan dan hasilnya harus sesuai dengan akun-akun yang dijumlahkan di. Demikianlah tadi presentasi menyusun 7 laporan keuangan syariah. Apabila ada